है मुझे प्यार हो गया चोरी चोरी सपनों में आता है कोई सारी सारी रात जगाता है. Halo brother, salam mata dua. Oke, buat rekan-rekan teman-teman semua yang ada di YouTube channelnya RGOG, RGOG TV Channel. Kita sekarang lagi ada di sekretariat dari Road Black Runners Group Indonesia dan yang pasti bersama siapa? Panglima RGOG, Bang YMS. Siap. Salam mata dua, Bang. Salam mata dua. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Abang ini salah satu founder dari Road Black Runners Group. Nah, kita ngobrol foundernya dulu. Founder, itu ada berapa orang sih Bang dari Road Black Runners Group? Itu kurang lebih founder yang tercatat itu 6. Nah, siapa aja tuh kalau nggak salah? Berarti ada Bro Muli dari Night Angel, Bali ya? kemudian ada Yose Gayo dari Bandung. Boxing yang Bandung, kemudian juga ada Kang Erlok dari Bandung juga. Sore Media. Bandung. Kemudian ada Aki Kinepo, kemudian ada Faisal, Oke. dan juga saya. Berarti 6 semua dengan Bang YMS sebagai founder dari Road Black Runners Group. Kita lebih terkenal nih orang bilangnya RGOG, betul nggak Mbak? Ya, Selain itu yang saya tahu RGOG bukan saja disebut dengan Road Black Runners Group, tapi ada bahasa lain untuk membuat kita lebih humble dengan yang lain. ada kita itu respect, generous, obey, gentleman. Gentleman. Artinya apa? Karena juga dikat. Tidak tahu Bang, kita punya juga sambil ngobrol. Respect itu pasti loh teman-teman baca tahu respect itu apa. Kita saling menghargai ya Bang ya. Kita kan ngobrol santai Bang. Generous itu ya kita dermawan kayak gitu kan. Obey. Boleh kan? Obey. Obey patuh. Patuh pada aturan. Aturan juga dari apa rekan-rekan yang kami tergabung dari berbagai klub ya Bang ya. Betul. Tetap patuh dengan klubnya, aturan klubnya, tapi kita bergabung dari RGOG untuk sama-sama kita berkeluarga ya. Dari RGOG bareng-bareng riding dengan motor road light, kita ada road light. Dan Terakhir satu lagi gentleman. Berarti memang kita itu harus istilahnya memperlihatkan bahwa mereka itu harus kesatria ya. ya Kesatria pride sebagai sebagai baik. dan yang pasti nih RGOG sebentar lagi. Ini yang keberapa tuh Bang? Insya Allah yang ketiga. Jadi Semarang. Itu sebetulnya Road Glide itu berdirinya tanggal 14 Februari 2018 ya. Namun demikian karena memang masih suasana pandemi, kita akan merayakan HUT RGOG itu di bulan Maret, insya Allah. Mudah-mudahan vaksin daripada COVID-19 ini bisa berpengaruh ya. Ada sedikit perubahan dari pemerintah dengan aturannya sedikit. Mulai kita bisa untuk membuat kegiatan mungkin Bang ya. Dan karena salah satu kegiatan yang dulu sempat membuat heboh dunia nih itu cuma RGOG. Apa tuh Bang? Oh, itu waktu itu kita bisa bikin world record ya. Yang pertama kita world recordnya itu di Bali, yaitu berkumpulnya seluruh pengguna Harley Davidson tipe road glide terbanyak di dunia. Keren. Banyak di dunia. Belum Berapa ada. tahun? Waktu itu Saya berapa tanggal aja? 539 road glide. 539 road glide. Luar biasa itu. Itu yang terhitung Bang? Yang Ada terhitung. yang mungkin waktu itu berhalangan ikut atau Ya. datang tapi nggak bawa motor mungkin ya. Sampai 509 dari Yang salah parkir juga. yang salah parkir, nah itu yang Nggak salah terhitung. parkir. Tidak terhitung nih salah parkir. Jadi mohon maaf yang salah parkir pasti pas pulang nggak pakai stiker. Ya. Apa kira-kira yang dilakukan itu promosi kamu dengan member? Ya begini, yang pertama kita lakukan promosi ini melalui grup WhatsApp member. Jadi kita ada 3 grup besar, kemudian ada 34 grup chapter. Nah,
kita sosialisasikan di sana bahwa memang kita sampaikan kalian walaupun memang di sini itu tidak ada kemeriahan atau tidak ada hiburan, panggung hiburan, kalian tetap harus hadir karena kehadiran kalian itu akan membuat kalian bangga. Itu dalam hal apa? Dalam hal buat rekornya tadi itu. Dalam hal sambutan yang baik terhadap Biker Road Glade ini ternyata dinantikan, sangat dinantikan. Jadi warga yang di sekitaran Jogja Semarang itu banyak yang kasih komen, mampir dong. Animonya sendiri. Nah setelah itu juga kita lakukan kunjungan ke tiap chapter. Jadi kita dari kesekretariatan berkunjung ke tentu saja ke chapter di mana akan terselenggaranya acara yaitu Jogja dan Semarang. Kemudian di chapter-chapter lainnya, misalnya di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jakarta, kita coba kunjungi, kita coba sosialisasikan bahwa kehadiran mereka ditunggu dan kehadiran mereka akan membuat mereka mempunyai kebanggaan. Terus satu lagi nih, sekarang yang luar biasa, harga road glade luar biasa ya. Jadi menjelang ke ultahnya ini, menjelang ke world record ini, orang-orang yang tadinya mau istilahnya menjual road glade dia tahan karena dia ingin mengikuti acara itu. Kalaupun dia jual karena kepepet, dia beli yang baru. Artinya yang dijual pun dengan harga yang sangat tinggi. Jadi buat para biker road glade atau calon biker road glade, kalau mau belilah sekarang, nanti makin kesana makin mahal. Udah sebulan bang ya. Tuh kalau mau jual, ntar aja jualnya habis acara. Tips dan trik untuk menjual road glide. Kalau mendekati acara pasti mahal sekali. Dan kemarin saya lihat tuh di Instagramnya road glide official tuh ada posting berapa puluh motor yang dikirim road glide baru. Itu bertukar ke memang sudah ada yang beli atau memang itu diperuntukkan khusus untuk kegiatannya? Ya mudah-mudahan itu memang untuk para road glider hadir ke sana. Bayangin aja tuh 200 yang baru kan. Wah mantap. 200 berarti tinggal 400 Pak. Member hampir 1000. Gimana? Keren. Oke, jadi udah kita kupas nih upaya dari panitia untuk mengerjakan, dan panitia juga berusaha keras untuk tetap bisa membuat kegiatan NIF ini super keren, super menarik, dikemas dalam satu kemasan yang tidak terlalu membuat keramaian tapi tetap dengan marwahnya sebagai road glider, betul Bang? Pokoknya kalau road glider nggak ikut, jangan salahin saya, jangan salahin Bang Yves, kan kita udah ngajak. Kita udah ngajak. Diminum dulu Bang, diminum. Tapi yang pasti pokoknya para road glider silakan datang, jangan khawatirkan tentang istilahnya kopi di Insya Allah ya. Karena yang pasti selama kita itu menjaga protokol kesehatan, Insya Allah kalian pun akan sehat-sehat saja ya. Kita doakan sehat semua. Ya, setiap road glider kita akan kasih 4 masker, hand sanitizer, face shield, vitamin, kita kasih itu. Kalau saya minta 4 aser aja. 4 aser. Yang lain nggak apa-apa pakai masker, saya 4 aser. Siap. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita close supaya lebih padat. Ini banyak yang bertanya, kalau misalkan ternyata diizinkan untuk kegiatan ramai, apakah jadi dibuka undangan itu semua klub? Oh, tentu saja. Karena kita sebetulnya kan istilahnya hampir semua biker itu sudah rindu ya terhadap satu event itu. Sudah rindu sekali. Makanya bila ternyata vaksin itu bisa mengendalikan COVID, izin bisa kami dapatkan untuk membuat suatu keramaian, ya kita pastikan. Ultah ke-1 aja keren, apalagi ultah ke-3 sekarang. Jadi setiap 2 tahun sekali Bang. Setiap 2 tahun. Dari Gogito hanya melakukan kegiatan NIF itu 2 tahun sekali. Tahun 1 dan sekarang tahun ketiga. Kapan lagi kita mau ikut? Nanti tahun kelima.
Jadi wajib hadir Bang ya. Seluruh road rider dan juga pasti dari setiap chapter berharap ingin hadir. Hanya mungkin sekarang kita masih promosi, masih infokan bagaimana protokol yang kita jalankan supaya nanti teman-teman juga hadir tidak ragu ya. Seperti gitu Bang. Oke. Karena saya juga lihat di sini nih ada satu ini plakatnya. Ya betul. Oh. Ini plakatnya keren banget. Ini salah satu plakat waktu kita memecahkan rekor Bang ya. Plakat ini dikhususkan untuk semua member yang mengikuti pada saat buat rekor di Bali, betul kan Bang? Betul. Dan satu lagi kita bikin di Wonosobo kalau nggak salah ya. Yeah. Itu acara HOOD RGOG yang pertama itu. Itu di situ sebetulnya kita membuat satu kemeriahan dengan pesta rakyatnya gitu kan. Jadi selain para road leader yang berbahagia, kami juga waktu itu mengundang seluruh klub bikers, motor besar, motor kecil juga masyarakat. Makanya ada pesta rakyatnya di sana. Sampai saya dengar Wonosobo juga mendapat peringkat Bang terakhir itu 2019 sebagai salah satu daerah yang menggunakan traffic, betul ya? Untuk traffic penggunaan internet ya? Internet ya. Internet dan medsos. Itu efeknya. Kebayang nggak kalau NFT 3 bisa mulai kita open untuk semua Bang? Nih, NFT 3 apakah akan ada lagi dilakukan Bang untuk pemecahan world record? Nah ini memang kita panitia berkeinginan bahwa di NFT yang ketiga itu kita bisa memecahkan rekor yang pernah kita ciptakan di Bali. Namun demikian kita berusaha untuk realistis ya. Di saat pandemi ini kita istilahnya tentu saja mungkin banyak para road leader yang masih ragu ya akan keefektifan dari vaksin. Tapi kita panitia berusaha keras untuk memotivasi, meyakinkan bahwa memang panitia pun mempersiapkan acara ini dengan baik. Nanti seluruh road leader yang datang itu kita akan terapkan protokol kesehatan. Setiap yang datang akan kita kasih semacam paket yang terdiri dari masker, hand sanitizer, kemudian face shield, dan juga kita di sana di tempat-tempat yang akan kita kunjungi itu kita akan perbanyak untuk alat mencuci tangan. Tapi tidak mencuci tangan dengan asap. Atau dicucikan tangan ya Bang? Dicucikan tangan dengan asap. Itu di mana nggak hebat, cuma RGOG yang bisa begini. Asap semua. Total 100 orang rencana Bang ya. Rencana kita 100 orang. Semua mencucikan tangan Keren ya Bang. Oke, sekarang nih kita bongkar kupas tuntas persiapan NFT 3. Dari panitia sendiri sudah upaya apa yang dilakukan untuk terlaksananya NFT 3? Ya, jadi untuk NFT 3 ini di saat memang kita suasana pandemi tentu saja kita harus meyakinkan diri terkait dengan perizinan. Kita sudah mencoba silaturahmi baik itu ke aparatur pemerintah, pengambil kebijakan di pemerintahan Kota Semarang maupun ke pihak Polda ya, baik itu Polda Jateng maupun Polda Semarang tentunya. Kemudian kita juga pokoknya kita akan persiapkan ini, walaupun nanti kan di HOOD yang ketiga ini kita telah sepakat tidak akan membuat keramaian di venue. Namun demikian, bagaimana caranya kita harus meyakinkan para road leader justru bahwa mereka itu akan mempunyai kebanggaan, pride bahwa dia sebagai peserta dari road leader yang turut serta mencoba memecahkan rekor dunia kembali. Jadi tidak ada halangan, rintangan, kita tetap berusaha Bang ya. Ya, walaupun mungkin ya kita dengan berat hati, banyak klub yang sudah bertanya kepada kita ingin datang, tapi kan suasananya masih di suasana pandemi ya. Oleh karenanya kita berikan pengertian bahwa kali ini kita tidak mengundang klub, tetapi hanya khusus bagi para road leader. Dan acaranya itu pun kita tidak membuat keramaian di venue, misalnya tidak ada panggung, kemudian kita juga tidak membuat booth, jadi hanya perjalanan konvoy
ratusan road glider, mudah-mudahan terpecahkan rekor dunia dari Jogja menuju Semarang. Oke, schedule-nya, oke Bang, schedule-nya nih ya, biar kita semua tahu. Oke, schedule-nya berarti tanggal 19 seluruh road glider harus sudah hadir di kota Jogja. Tanggal 19 itu hadir. Harus hadir. Mungkin di situ ada dinernya ya, malam keakraban di sana ya. Makan biker mungkin ya. Makan biker gitu. Makan malam. Makan malam. Oke, kemudian besoknya tanggal 20 kita gaspol konvoy beramai-ramai menuju Semarang. Itu Jogja Semarang kira-kira berapa jam? Ya kemungkinan kita tidak buat itu menjadi seperti rally balapan. Oke. Kita akan membuat Ini justru konvoy yang santun, menunjukkan bahwa biker road glide tadi itu yang respect kepada masyarakat, respect kepada pengguna jalan yang lainnya. Dan kita pokoknya akan tunjukkan juga generousnya, kita adakan baksos ya. Kemudian ya OBI-nya itu berarti kita patuhi apa rambu-rambu nanti yang diberikan oleh Ditlantas, baik itu Ditlantas Polda maupun Ditlantas Semarang, Polda Jogja maupun Ditlantas Semarang. Kita akan ikuti arahan mereka bagaimana caranya kita berkonvoy dengan santun, dengan tertib tanpa mengganggu, menciderai pengguna jalan yang lain. Saling menghargai dengan pengguna jalan yang lain. Betul. Jadi kita konvoy simpatik. Konvoy simpatik. Nah disitulah justru yang biasa kita tembus misalnya Jogja ke Semarang 2 jam, mungkin kita bisa lakukan dengan 4-5 jam. Berarti kita santai menikmati jalan ya. Menikmati jalan. Tidak Justru di situ akan terlihat kebanggaan tersendiri bagi para road glider bahwa dia bisa berjalan dengan pengguna road glide ya. Ya. Sejenis motor sejenis itu pasti akan Boleh sambil selfie nggak Bang? Kalau misalnya yang pakai motor sebelah, pengen selfie, ada Bang biasanya ada, tapi mudah-mudahan juga istilahnya tetap bisa memperhatikan protokol kesehatan ataupun keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Oh, oke. Berarti programnya sudah cukup matang dari panitia nih. Kemudian pada tanggal 20, setelah tanggal 20 kegiatan apa lagi Bang? Jadi begitu kita finish di MCC, tempat finish kita, MCC itu adalah marina ya, suatu lapangan di pinggir laut sana. Mudah-mudahan road glider bisa masuk semua ke sana. Itu begitu finish ya diharapkan segera kembali ke hotel masing-masing. Jadi kita tidak buat keramaian di sana. Teknisnya kurang lebih Bang, kalau tidak membuat keramaian, mungkin orang pasti bertanya, teknisnya bagaimana tidak membuat keramaian karena mungkin ratusan motor akan hadir. Ya. Bagaimana teknisnya? Ya artinya mudah-mudahan kan itu tidak akan ada karena tidak ada booth, ya, karena tidak ada panggung, sehingga tidak akan terjadi kerumunan itu. Jadi begitu sampai dihitung road glide-nya berapa, kembali langsung ke hotel masing-masing. Berarti mulai perhitungan untuk memecahkan rekor dunia kedua kali ini. Itu kita mulai berangkat dari Jogja. Dari Jogja, memang kita sudah koordinasi dengan pihak road record itu akan dihitung itu justru jumlah konvoynya, peserta konvoy. Jadi kalau misalnya ada road glider yang datang langsung ke Semarang, itu tidak dihitung. Oh, nah itu kita harus. Makanya kemarin kebetulan kita ada diskusi dengan pihak road glider Medan ya, di mana mereka menginginkan jalurnya itu dari Jakarta langsung ke Semarang. Oh saya bilang nggak bisa seperti begitu. Kalau seperti begitu, Anda tidak tercatat menjadi peserta world record gitu loh. Nggak terhitung. Berarti tetap harus dari Jakarta, start lagi dari. Pokoknya bagaimana caranya? Start di Jogja. Tanggal 19 malam itu sudah masuk Jogja. Mau datang dari manapun harus masuk dulu ke Jogja, jangan langsung ke Semarang. Misalkan di wilayah Indonesia Barat, Sumatera, Jakarta, Tangerang, itu berarti kumpul dulu di Bandung, bareng-bareng ke Jogja, atau memang ada rencananya seperti itu. Yang sekretariat tawarkan itu adalah dari Bandung menuju Jogja. Jadi apakah dari Pekanbaru, dari Medan, dari Aceh, semuanya masuk ke Bandung dulu. Itu yang kita tawarkan. Tapi sebetulnya itu kami tidak membuat satu hal aturan yang baku. Kalau mereka menginginkan pantura,
akan masuk ke Jogja, silakan saja. Oke. Kalau mereka istilahnya menghitung waktunya bisa nyampe Jogja, boleh. Berarti yang penting semua berkumpul itu titik kumpul awal dan perhitungan awal itu di Jogja tanggal 19. Tanggal 19 sudah masuk. Mungkin juga sudah bisa dilihat nih berapa motor yang masuk. Esok harinya baru final penghitungan, start berapa, finish berapa. Estimasi Bang, kira-kira nih dari jumlah road glider yang sudah terdaftar sekarang, jumlah total member nih, itu kan yang saya tahu ada banyak grup dan juga banyak chapter. Kira-kira nih menurut hitungan Abang ataupun yang sudah terdaftar di sekretariat RGOG ini, total jumlah member ini berapa Bang? Sampai ke luar negeri? Betul, memang kita ada beberapa chapter ya. Di tanah air sendiri ada 34 chapter, 34 chapter di kota besar. Kemudian juga di luar negeri kita ada di Malaysia, di Singapura, kemudian di Brunei, kemudian di Los Angeles, kemudian di kemarin apa? Swiss ya, ada di Swiss ya. Ada juga road glider yang berafiliasi atau tergabung ke dalam RGOG Indonesia. Nah, dari kesemuanya itu tercatat itu sebetulnya hampir 1.000 ya, 900 sekian waktunya itu. 1.000. Cuman ya itu tadi, kami akan tetap berusaha maksimal tetapi realistis di saat pandemi ini. Harapan tetap ingin memecahkan rekor-rekornya. Ya. Sayang dong kita mahal-mahal pihak menyewa pihak buat rekor ya. Tapi kalau misalnya tidak pun ya kita akan bergowo. Dan untuk pengetahuan pasti kenapa orang mesti nanya kenapa ada world record. Rekor ini belum pernah ada di dunia dan salah satu yang pernah dilakukan dan memecahkan rekor dunia itu adalah RGOG dengan berkumpulnya road glider, pengguna road glide dan juga yang motornya dipakai hadir dalam satu event. Dan kita akan buat yang kedua itu nggak Bang? Betul. Di NF ketiga akan dibuat world record yang kedua, memecahkan rekor terakhir berapa? 539. Minimal 600 sudah bisa nih Bang. 500. Kita lihat di sana coba. Lihat tuh, itu penghargaan dari rekan-rekan yang hadir dari berbagai klub pada saat NF pertama itu Bang ya? Iya. NF pertama. Banyak sih. Masih banyak yang lain yang masih belum terpajang mungkin ini. Iya. Ada di Ini sebagian yang disimpan di etalase, sebagian lagi karena belum disiapkan etalase baru nih, masih ada 200 plakat. Oke, sampai di sini semua rekan-rekan bikers dan juga road gliders. Salam juga Bang, terima kasih waktunya. Next kita akan buat kegiatan yang menginfokan lebih lanjut tentang update untuk NIF ketiga road gliders dulu. Salam dong buat teman-teman. Siap. Salam. Mata 2. Konvoy bersama para road glider se-Indonesia bersama-sama dari Jogja ke Semarang itu akan luar biasa itu. Akan luar biasa kekompakannya, deru suara knalpotnya, wah itu akan luar biasa sekali. Dan manakala itu semua hadir di sana, kebanggaan itu akan tercipta. Dan ini susah untuk diulang lagi. Dan mungkin 2 tahun kemudian akan kita lakukan lagi. Nah, selain di grup WhatsApp, tentu saja di medsos-medsos RGOG, baik itu di YouTube, Instagram, bahkan di TikTok sekalipun yang saat ini sedang hit Dan booming ya. sedang booming, kita promosikan, kita sosialisasikan bukan hanya kepada para road glider tetapi pada masyarakat. Jadi masyarakat jangan sampai terkaget-kaget ada apa ini gitu kan. Tapi kalau sudah kita sosialisasikan, ya alhamdulillah sambutannya pun sekarang membaik gitu.